di beberapa tempat gitu yang mungkin orang-orangnya juga orang-orang kolot lama gitu yang benar-benar nggak kayak kaget banget nih ada orang asing gitu. Yang lagi kalian senangin siapa gitu. Terus sepertinya ada yang nyebut gue, terus suatu hari gue di follow di Instagram. Oh ini Far, oke. Dan itu lu belum ketemu dia? Belum. Dahsyat kayaknya gue mau, karena gue itu salah satu mimpi gue gitu. Gue pengen membawa musik kayak gue di Masuk TV. ke Dahsyat? Masuk ke Dahsyat. Oke, mantap. Dan itu kayak legendary sih musiknya. digini-giniin tuh gue pengen banget. Kembali lagi di Viniar, Volix Siniar, and Vira Talisa, welcome to the cave. Welcome. Kok welcome Thank lagi you. sih? Ya. Lu malah welcomein gue. Oke, Vir, udah lama gak ketemu. Terakhir ketemu kapan kita ya? Pokoknya rambut lo belum gondrong dulu. Yoi. Dulu kan rambut lo klimis, ininya apa? Pokoknya lo tuh rapi gitu. Kok gue lo datang-datang ini Trivet kok jadi ini banget gitu, kelihatan abis pandemi banget gitu. Emang pandemic hair gue gak mau potong. Dan udah 15 kilo turun. Lo nggak numbuhin ini pandemic stomach lagi, mustache. Gak bisa. Gen gue pengen punya mustache cuma gak bisa. Gen gue tuh kalau misalnya no shave November munculnya cuma satu helai doang. Mendingan gak usah ya. Ya jadi ya udahlah shave lah, bodo amat. Terakhir kita ketemu berarti Stairway Kayaknya, Festival kita yang 2 sangat tahun yang lalu ya. Iya, itu festival terflopnya kita tuh. Iya. Oh masa sih? Iya, gara-gara kan terakhirnya kan jadi sepi banget tuh. Gara-gara gue waktu itu saingan sama Tokopedia. Nah itu gue manggung di situ sebelumnya. Iya, dan gue nggak tahu kalau misalkan ada line up yang kurang lebih sama, yang bisa dibilang sama persis lah ya. Dan sama persis soalnya ada gue. Iya, ada lu, ada siapa lagi di situ? Tapi ada yang dari sana juga nggak? salah. Ada yang dari sana terus ke acara Banyak. lo? Oh iya. Realty Club tuh siangnya di sana, malamnya di acara kita, Stairway. Iya sama. Nah makanya malamnya tuh flop banget, gue rugi habis-habisan di situ sialan. I see. Gara-gara si Tokopedia-nya, dia harganya lebih murah, line-up lebih bagus, venue-nya juga lebih strategis. Di GBK kan. Jadi teman-teman, Business 101, Event 101, hati-hati, Cari tahu dulu. jangan sampai bentrok sama event lain kalau nggak rugi seperti saya. Kalau nggak jadi sponsor aja di situ. Iya, tapi nggak punya duit. Saya belum punya uang ya untuk jadi sponsor. Sponsor doa bisa lah. Iya, sponsor doa. Oke, gue mau main dikit-dikitin sama lo nih. Judulnya permainan adalah Disordered. Oke. Jadi gue bakal kasih lo 2 Kirain pilihan. how you like that. Bukan, itu Blackpink. Gue cuma black tapi nggak pink. Oke. Black and green. Black and green. Nih bisa jadi green screen nih kalau mau nih. Edit kalau ngomong nggak apa-apa. Oke, kita main ya Disordered ya. Gue bakal kasih lu 2 pilihan. Apa nih? Gamenya gimana mainnya? Gampang, gue kasih lu 2 pilihan kata-kata dan lu tinggal pilih salah satunya. Oke. Dan lu nggak usah. Konteksnya apa nggak ada? Konteksnya nggak ada. Konteksnya Random. apapun yang lu pikirkan. Oh yaudah. Siap ya? Kita main. Pertama, Prancis atau Indonesia? Indonesia dong. Ayah atau ibu? Ih, apaan sih? Nggak ada dong. Perpecahan nih. Nggak bisa. Oke, jempol kaki atau jempol tangan? Jempol tangan. Bisa mencet piano. Jempol kaki nggak bisa ngapa-ngapain. Benar, make sense. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Diselingkuhin atau selingkuh? Diselingkuhin. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Oh, Nggak, cepet banget nggak jawabnya. diaduk. Bubur diaduk tuh nggak enak tau. Oh, berarti lu nggak bisa temenan sama gua. Iya nggak. Kita unfriendan deh di Instagram deh. Iya. Soalnya kalau diaduk tuh what's the point dikasih tabur-taburan, ntar Tapi belenyek. Justru itu dia, kalau misalnya diaduk jadi lebih gampang. Tapi pokoknya ya menurut gua bubur diaduk. Bubur nggak diaduk itu untuk psikopat. Berbeda. Kalau gua nggak. Bubur nggak diaduk untuk psikopat ya bisa jadi sih kayak udah bisa gampang tapi ribet-ribetin Ya, gitu ya. Itu dia. Oke, gimana sih bacanya? Croissant. Oh itu, croissant atau roti boy. Croissant. Eiffel atau Monas. Eiffel. Escargot atau sate usus. Ih, nggak suka sate usus escargot tapi ya. Escargot apaan sih? Escargot tuh bekicot tapi yang bukan yang kerang bukan yang gede-gede gitu, jadi yang kecil-kecil kayak kerang sawah gitu ya. Ada cuman kecil. Oh. Terus dikasih makanan Mr. Bean. Iya, terus kayak dibakar apa dipanggang ya? Dikasih bawang putih sama kadang kasih basil gitu, enak. Kayak kerang rasanya. Kalau sate usus gue rada kurang. Tapi sate usus tuh enak banget loh. Iya. Ususnya Kita kayaknya nggak. Ajo Ramen. Udah deh, gue pergi. Nggak cocok. Oke, kita selesai semuanya. Nggak cocok. Tapi lu coba sate ususnya Ajo Ramen itu enak banget loh. Kering nggak? Kering? Enggak kering. Gue
bisa, kalau kering itu juga nggak terlalu doyan. Oke. Gue sukanya coba deh. telur puyuh. Telur puyuh, oke. Telur puyuh. Oke, lanjut ya. Ya. Ciki Fauzi atau Bilal Indrajaya? Iya apa sih? Ciki deh, Bilal suka nelponin cowok gue malam-malam. Waduh, ada apa itu? Suka janjian main apa pro club terus gue ditinggalin. Jadi lu yakin itu Bilal main pro club backstabbing. doang? Iya makanya nih. Lu yakin nggak Kalau video Ciki call, kan, video call? Ciki gue percaya, teman curhat gue. Oh. Gue baru ketemu Ciki, nggak ketemu sih. Baru fit callan tuh sama Ciki seminggu lalu. Untuk adalah seminar. Hati lo langsung adem gak habis fit call sama Iya, Ciki? dia ngomongnya tuh emang Lembut banget kan? bawaannya pengen pindah agama gitu loh gua. Pengen jadi soleh. Pengen jadi soleh kan? Iya, jadi Kristen. Gua kan Kristen, pengen pindah ke Islam gitu jadinya. Alhamdulillah. Soalnya ngomongnya tuh tenang. Terus kalau misalkan lu kayak nggak bisa marah dah ke Ciki. Iya gak bisa. Ya, Gue kalau juga misalkan- kadang kayak pengen bercanda gitu tapi gak jadi. Iya, soalnya gimana vibe-nya dia tuh kalau misalkan lu ngomong kasar, lu bakal merasa wah gue masuk neraka nih. Iya kan? Bener gak Ciki? Kalau bener tulis di komen di bawah. Kalau sama Bilal malah sebaliknya gitu. Jadi Gue pengennya belum pernah kayak, ketemu sih. oh ya, Oh dia emang Bilal binal gitu. binal banget dia. Kalau ada dia tuh, gue ada gosip nih gitu. Waduh. Jangan temenan sama Bilal ya. Oke, kalian semua dengar? Apalagi kalau kalian punya pacar. Kalian semua dengar? Ini abis ini ada perpecahan nih. Gue nggak tanggung ya. Enggak. Oke, Ma bro, lanjut. Beach Boys atau François Hardy? Bener gak sih François Hardy, benar. Ya itulah François Hardy. Beach Boys. Gojek atau Grab? Ih apa sih nih? Jangan gitu dong. Gue pengen merusak endorsement lu Jangan sebenarnya. dong. Ini aja deh gue apa? Uber. Uber. Ya, aman, main aman. Emmanuel Macron atau Jokowi? Nggak mau ah. Gue ini aja New Zealand, siapa namanya? Jacinda. Jacinda, Siapa? ya. Oh berarti ini Macron lu ya? Enggak, gue nggak bilang. Gue Kenapa Jacinda tidak aja. mau? Enggak, soalnya gue senang sama apa namanya, hutan, domba-domba. Kan di New Zealand banyak domba. Oke, jago dia ngelesnya ya. Cuma takut dideportasi aja dia kali. Takut dicabut apa perizinan WNI. Oke, lanjut ya. The Louvre atau Museum Macan? Gue belum pernah ke Macan. Oh ya? Louvre tapi gue nggak terlalu suka soalnya terlalu Kenapa? rame kali ya. Oh iya Gue sih. sukanya galeri-galeri indie gitu yang Contohnya? kecil-kecil. Dulu di kota gue ada namanya itu galeri 100 cm apa gitu. Pokoknya itu Isinya kayak apaan sepi tapi banyak apa seniman-seniman indie yang lokal gitu loh. Jadi banyak dari mahasiswa juga, banyak dari dari luar kota, dari Paris. Kalau misalkan mereka lagi bikin tour gitu naro apa namanya? Karyanya di sana gitu. Terus waktu itu sekali pernah ada ini performing arts. Jadi orang 7 hari dia bikin tiang gitu, tiang kayak tiang apa tuh panjat pinang gitu, tinggi banget. Terus dia naro triplek segini, tanpa border, tanpa apa. Dia naro apa pokoknya segala macam perlengkapan makanan, minuman, segala macam untuk dia hidup di situ 7 hari. Jadi dia nggak turun. Di tiangnya? Iya, di tiang. Jadi 7 kita hari? ya, dan si galerinya ini deket pasar kan. Jadi kita setiap kayak belanja apa tuh ngeliat orang. Jadi kita ngecek dia masih di sana. Dia berdiri doang jadi di pinangnya itu. Dia hidup aja gitu. Dan itu lagi winter apa Wah, fall gila. gitu. Pokoknya lagi dingin. Terus dia bener-bener yang kayak selimutan tidur di sana. bangun Artinya bisa apa? di sana. Arti artworknya tuh apa menurut lo? Ya kayak dia mentes durability manusia gitu, kayak limitnya tuh karena kan belum ada yang pernah nyoba gitu. Terus dia selalu gitu dia performing artsnya dia pernah di situ, terus dia pernah hidup di dalam perut beruang yang udah mati. Pokoknya itu rada-rada Revenant banget absurd. ya. Iya, pokoknya dia kayak mencoba menghidupi tempat-tempat yang nggak biasa dihidupi manusia gitu. Oh itu aneh banget sih. Itu aneh banget, tapi lucu aja gitu. Gua Mandi ngeliatnya- gak dia? Ya paling dia cuci-cuci pakai tisu basah gitu. Gue nggak pernah lihat dia mandi sih, untungnya. Ya ngapain juga lo ngeliatin dia mandi. Pervert nanti lo dikira. Lanjut. Ya, Macarons atau martabak? martabak, Terakhir, gitar atau piano? piano. Oke. Coba kita jelasin dikit-dikit tadi udah berapa lu jelasin ya. Tapi ada yang belum. Jangan dipanjang-panjangin dong, yang enggak ini. Ya apa? Kan emang tujuan kita menjebak untuk menghancurkan karir. Iya. Oke. Pertama tadi Prancis atau Indonesia? Kenapa Indonesia? Karena ya semua keluarga gue di sini, teman-teman gue di sini. Prancis tuh lebih kayak apa ya? Ya gue menghidupi berapa lama, tapi untuk stay di sana kayaknya gue kurang cocok gitu. Jadi gue untuk gain experience, untuk
nyari temen untuk ya lebih ke gain experience. Terus gue pulang ke sini membawa semuanya. Ya. Walaupun kadang di sini lebih tepatnya Jakarta sih yang bikin gue rada-rada yang pun kaget pusing gitu. Karena dulu kan gue tinggalnya di nama kotanya tuh Ren. Itu desa atau kota tuh? Kayak tengah-tengah gitu, Fat. Jadi Tangerang lah ya. Tangerang tapi tuh pack banget kan. Ini tuh Sukabumi gak sih? Nah, bisa jadi tapi lebih develop lah daripada Sukabumi, lebih banyak apa ya lebih kota dari itu gitu. Cuman gue suka karena gue kemana-mana naik sepeda, terus apa aja tuh ada, terus teman-temannya juga small circle tapi kita solid gitu. Terus pas pindah ke Jakarta tuh rasanya gue mau janjian sama orang tuh mesti kayak susah. Terus mau ke satu tempat aja tuh bener-bener bisa sejam 2 jam. Iya emang my god. Itu sih, tapi despite itu semua gue senang karena ya gue merasa rumah aja gitu. Asik. Berarti it's not about how where you are, it's about who you do it with gak sih? Yes, proud project. Follow proud project. Lanjut ya. Yes. Ntar yang gak penting-penting kita gak usah ngomongin nih kayak jempol kaki atau jempol tangan. Ini siapa sih yang bikin tulisannya? Itu gue mau nanya sebenarnya, kenapa lu consider even jempol kaki jadi pilihan gitu? Lo bisa Dimarahin lu ya. Karena jempol kaki kayak what's the use gitu kan. Kalau jempol tangan kan udah jelas gitu, lo bisa ngetik nih. HP ngetiknya pakai jempol tangan doang loh. Iya. Bukan gini kan? Bisa ngegas. Iya. Tapi usah, kan bisa pake sama yang lain. Bisa. Tapi kayak jempol kaki nggak ada ini ya? Awas loh, jangan sampai tiba-tiba. Tapi ya. Karma gue nggak tahu. Tapi menurut gue gunanya tuh nggak sebanding sama jempol tangan ya, tolong ya. Saya nggak suka nih kayak. Asik. Dimarahin lo. Mungkin bisa jempol tangan atau tunjuk gitu kan. Kalau tunjuk kan ada gunanya. Bener, ini make sense loh. Nah tuh. Kamu hati-hati ya bikin pertanyaan ya. Lanjut nih. Bubur diaduk gak diaduk udah diomongin. Croissant atau roti boy yang gak penting. Apalagi? Lo gak mau mendalami patisserie roti-rotian gak bisa gue. Gue lagi diet, lagi mengurangi karbohidrat. Oh gitu. Yoi. Susah tuh karbo. Gue mending ngurangin daging daripada ngurangin karbo. Iya. Kalau gue mendingan ngurangin karbo sih, karena karbo masih bisa gimana? Daging lebih enak daripada karbo menurut gue ya. Iya, tapi karbo tuh kenyangnya lebih cepet nggak sih? Kayak lu makan pasta, makan nasi tuh cepet gitu kenyangnya. Iya, tapi karbo bikin gampang stored fatnya lebih gampang dari karbo. Iya, makanya gue lagi keto diet nih sekarang. Udah lumayan sih itu. Kenapa kita ngomongin diet tiba-tiba ya? Lanjut. Udah dibahas semua nih yang seru-seru. Kita langsung aja kali ya. Oke. Pertanyaan. Siap. Pertanyaan tentang Vira Talisa, cie. Gue waktu itu pernah denger lu tiba-tiba di cover sama Fur. Itu gimana ceritanya? Apakah lu dulu pernah ketemu sama dia? Atau dia tiba-tiba nge-DM-in, gue boleh cover gak? Atau tiba-tiba dia langsung cover? Atau gimana tuh? Yang kedua, jadi si Fur ini kan dulu pernah manggung di Jakarta. Kalau nggak salah 2017 atau 2018 gitu. Udah lama. Kayak 2018 deh. Di sebuah pensi universitas gitu. Terus, jago juga tuh. Iya. Udah lumayan gede kok acaranya. Apa? Tebak. Mugal. Bukan. Universitas bukan ya? Janjian gue salah lagi. Iya kok. Di Sounds Project kalau nggak salah. Oh, Sounds Project itu isinya setahu gue ya, ini correct me if I'm wrong, itu anak-anak Gunadarma. Tapi bukan atas nama Gunadarma karena ada brandingan rokok. Jadi nggak boleh. Itu yang gue denger ya, nggak tahu bener atau enggak. Ya kalau nggak salah mereka main di Sounds Project nih. Terus yang gue amati nih anak-anak Fur ini emang ngulik gitu, Fat. Jadi dia kalau ke suatu negara dia kenalan sama skena lokalnya, terus mereka nanya, ini yang musisi yang lagi kalian senangin siapa gitu. Terus sepertinya ada yang nyebut gue, terus suatu hari gue di follow di Instagram. Oh ini Fur, oke. Dan itu lu belum ketemu dia? Belum. Oke, terus? Pokoknya kita saling follow, terus kayak suka komen-komen segala macem. Dan sampai suatu hari mereka DM gue gitu, halo, kita mau tapping sebuah acara, izin ya mau cover Walking Back Home gitu. Terus gue langsung kayak karena gue ngebayangin aja gitu kalau di cover Fur jadinya pasti bakalan Paul gitu, vintage-nya dapat gitu. Ternyata pas banget ya. Pas banget sih gitu. Itu. Terus akhirnya kita ketemu abis mereka cover, mereka manggung lagi di sini. Udah akhirnya kita hang out. Berarti ini ya, manggung. Si siapa namanya, Fur tuh dukung BUMN. Iya benar. Cintailah produk lokal. Benar. Cintailah. Bagus, terima kasih Fur. Terima kasih Fur.
Terus gue pengen nanya deh, lu dari semua genre ngambilnya ini gue ngeliatnya mungkin ya campur-campur, cuma ada bossa nova itu kenceng banget. Kenapa lu pilihnya bossa nova of all genre? Sebenarnya karena pilihan gue aja gitu, karena nggak ada yang nyuruh milih, emang gue senangnya situ, ya udah. Klopnya kenapa tuh? Emang karena Kenapa ya? Ada alasan tertentu gak? Dulu tuh lucunya gue nggak tahu namanya tuh bossa nova gitu. Uh-uh. Tapi kayak semua lagu, kayak misalkan gue waktu mau rekaman EP nih, gue ngobrol ke si Romang namanya produsernya, kayak gue ngasih referensi tuh banyak ke dia, terus kayak ternyata yang gue kasih tuh kebanyakan bossa nova gitu. Dan gue belum terlalu mendalam itu. Abis itu gue baru ngulik kayak si Jobim segala macem, oh ini ya namanya bossa nova. Terus ya gue suka aja sih, rasanya apa ya, rasanya tuh kok exquisite gitu, kayak sophisticated tapi nyantai gitu. Nyantai kayak di pantai. Kayak di pantai. Berarti emang nggak ada alasan tertentu ya? Nggak ada, kayak klop aja kayak cinta. Wes sama. Kayak cinta nggak perlu ada alasan, tiba-tiba nggak perlu udah alasan, klop tiba-tiba ya? Benar. Mantap, gitu. mantap. Berapa tahun lu di Prancis? Gue kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Oh, di situ udah cukup untuk jadi fasih ya bahasa Prancis ya. Sudah. Terus ada gak pengalaman menarik ketika lu lagi di Prancis yang lu nggak bisa lupain deh? Sebenarnya ada satu yang akhirnya bikin gue nulis satu lagu gue. Apa tuh? Itu jadi di hari-hari terakhir gue di Prancis, kan gue memutuskan untuk liburan nih. Jadi gue tuh lulus Maret atau April gitu, 2016. Sedangkan visa gue habisnya itu September. Jadi gue ada waktu banyak kan. Akhirnya gue sempat kerja juga. Terus kerja cuma 2 bulan, habis itu gue liburan. Nah di hari-hari liburan gue ini yang benar-benar hari-hari terakhir gue sedih dong, kayak gue aduh nih gue kayak gimana ya, nanti gue transisi lagi, harus menyesuaikan lagi. Terus ada suatu hari gue waktu itu lagi di Cannes, Mr. Bean Holiday tau kan, di kota Cannes. Terus yang film festival itu ya, Cannes tulisannya, Cannes. Kalau orang bule bilangnya Cannes. Terus ya gue lagi baru bangun, terus waktu itu gue lagi beli roti buat kita makan. Roti Boy? Bukan. Gak ada mereknya. Ya itulah, roti susong gitu. Asik, susah bacanya. Merek Perancis gue nggak tahu itu namanya apa. Gue juga dulu lupa. Masa gue inget merek roti yang gue beli. Terus ya udah on the way ke pasar ini, gue lagi sedih banget nih, kayak aduh bener-bener lagi meratapi nanti gue bakal meninggalkan semua ini. Terus itu tuh bener-bener kondisinya tuh lagi indah banget, Fat, kayak kan kayak pantai, terus lagi rada-rada summer, spring ke summer kan. Oh, terus lagi bagus-bagusnya banget lagi tuh. bagus-bagusnya, pokoknya gue lagi kayak aduh gue nggak rela nih meninggalkan nih. Nah terus pas gue hampir nyampe ke pasar, gue ketemu musisi jalanan gitu. Dia lagi nyanyi-nyanyi aja, biasa nyanyi-nyanyi. Terus tiba-tiba dia tuh melontarkan kalimat yang pas banget buat kondisi gue pada saat itu. Dia bilang anakku jangan khawatir akan beban yang lagi kamu rasakan di hatimu gitu. Dia bilang gitu. Terus asik. Entah kenapa momen itu tuh gue langsung wah bener-bener nggak terlupakan. Tapi ya udah, abis itu gue biarkan berlalu gitu, walaupun gue simpan dalam hati gitu. Sampai akhirnya waktu gue lagi ngerjain album gue si Primavera ini, gue dapet nih satu lagu yang gue pengen kayak mengingatkan gue sama hari-hari indah gue di kota Cannes gitu. Terus yaudah akhirnya dijadiin lagunya rada-rada pantai, bossa. Dan waktu bikin refnya gue keinget nih si kata-kata orang ini, kayak gue pengen istilahnya kayak ngasih tribut buat dia walaupun sedikit gitu. Akhirnya gue kasih satu kalimat itu di ref pertamanya. Dan gak gue translate, tetap pakai bahasa Prancis untuk menghormati beliau yang gue menganggapnya dia kayak angels in disguise gitu. Tiba-tiba ngasih lu pencerahan di tengah hari yang gelap. Pagi yang gelap. Gila. Terus ada gue ngeliatnya ya, kalau misalkan anak kuliah di luar negeri itu kan seru-seru banget ya. Masa sih? Ya kelihatannya. Tapi ada gak sih pernah gak sih lu kena sesuatu yang gak enak, pengalaman seru pengalaman nggak mengenakan di Prancis tuh apa ya kira-kira? Yang paling janggal buat gue paling ya rasisme sih. Berarti masih kenceng dan lu merasakan?
Untuk beberapa mungkin di lingkungan kampus enggak, cuman di luar di beberapa tempat gitu yang mungkin orang-orangnya juga orang-orang kolot lama gitu yang benar-benar enggak kayak kaget banget nih ada orang asing gitu, kayak ya biasa aja kali gue lewat doang gitu kan, Kayak nggak pernah lihat kayak aja lu. iya gue juga bayar kali kuliahnya. Itu masih lu sering ngerasakan Masih sering tuh? ngerasain. Terus ya yang paling sehari-hari janggal itu sih. Berarti Waktu itu bahkan ribetnya ya. waktu itu pernah bakal gue lagi liburan nih, bener-bener lagi pengen seneng-seneng. Gue lupa, oh di Grass. Lo tahu ini gak sih film Perfume? Nggak tahu, gue belum nonton. Pokoknya itu film yang ada yang tahu gak? Film Perfume. Jadi nyeritain tentang cara bikin parfum tapi rada-rada serem gitu lah. Rada serem. Rada serem. Pokoknya ntar kalian nonton aja. Oke. Ya, terus si Endingnya kota jago nih itu, dia. ya pokoknya gue lagi abis ke museum parfum, apa pokoknya lagi moodnya tuh seneng banget. Terus tiba-tiba ada anak kecil, 3 anak kecil, anak SD apa TK gitu, lewat terus nihau gitu. Wah, Makanya kayak anak kecil aja udah di embed sama ini ya, apa namanya, retorik yang jelek. makanya terus ya hal-hal kayak gitu sih yang bikin ya orang lagi pengen santai gitu. Tapi malah ngeganggu. Sayang sekali ya. Iya. Terus waktu itu gue pernah ngobrol-ngobrol sama lu kan, zaman-zaman interview project zaman dulu. Menurut gue ini cerita yang menurut gue bagus deh. Dimana lu ditentang orang tua lu untuk masuk industri musik, bener kan? Sebenarnya nggak ditentang sih, lebih ke apa ya, mungkin challenge. dipertanyakan gitu kayak Yeah. emang musik gimana. Mungkin pada zaman gue mulai juga masih belum berjamur sekarang ya, apalagi musik independen gitu. Iya, masih baru banget lah ya itu. Iya, sampai akhirnya sekarang ya udah kelihatan lah yang apa ya istilahnya karir growth-nya tuh ada di sini gitu. Lebih ke situ aja sih yang mungkin ya namanya orang tua kan takutnya nggak cocok, atau mungkin ini anak mungkin lagi seneng doang nih, ntar nggak ada masa depannya, bingung juga, mungkin lebih ke Mut-mutan situ. kali nih anak nih. Iya, mungkin lagi pengen aja nih nyanyi. Karena gue waktu itu belum dapat kerja juga kan. Awal gue balik sampai akhirnya 2017 awal gue kerja. Waktu itu interview di kantor gue kan. Ya, gue tuh udah denger lagu lu pas gue pertama kali ketemu lu. Tapi pas gue pertama kali ketemu lu, gue gak tau kalau lu adalah Vira Talisa yang gue dengerin lagunya. Kan dulu Tapi kan lu lu interview gue ngapain dong? sebelum itu kita udah pernah ketemu Circle Do. Acara Circle Do, inget gak lu? Oh, kenalan nggak kita? Kenalan nggak? Kenalan tapi kayak cuman iya. hello aja. Terus abis itu gue baru nyadar kalau lu adalah Vira Talisa yang gue dengerin lagunya juga. Ketika kapan ya? Gue lupa deh. Pokoknya setelah kita interview yang sama Prot itu udah tahu kan? Ya itu akhirnya gue langsung, loh, oh ini yang waktu itu gue ketemu kan waktu itu. Ternyata dia Vira Talisa. Terus langsung main fuck gitu langsung, Iya, karena waktu itu gue yang bikin eventnya kan. Iya, lo yang jadi bikin gue sempat eventnya. kerja di kantor untuk bikin event gitu, kayak seminar atau ya perkumpulan kayak tadi. Ya gitu. lu event manajernya kan. Event Anak startup manager. banget lo ya. Anak startup banget gue, cewek startup. Cuy, Iya. gue startup tuh dulu hashtagnya Gue startup kan. Jakarta. Gue startup Jakarta. Asik. Terus itu kan, oke, berarti ada transisi dong antara lu pertama nggak dapet kerjaan sama sekali, Iya. akhirnya dapet kerjaan, akhirnya lu full time di musik. Sebenarnya ini lucu Itu orang sih tua lu gimana ceritanya. tuh? Nah, jadi awal-awal gue pulang kan emang gue udah rilis EP nih, Vet. Jadi gue udah pulang membawa si mini album gue gitu, dan Dan itu udah lumayan waktu itu kan. itu penerimaannya cukup mengagetkan sih. Maksudnya gue nggak expect akan diterima juga, tapi untuk apa ya istilahnya onsite-nya juga nggak promising banget gitu. Jadi gue Ya, masih tunas lah ya. gue apa namanya tawaran manggung itu belum jejak banget gitu, dan gue masih belum punya band. Waktu itu gue cuma berdua sama gitaris gue. Terus ya manggung kita juga apa ya belum bisa di panggung-panggung gede karena kita kan belum punya band aja belum, terus nama juga belum terlalu established gitulah. Jadi tawarannya tuh masih simpang siur, dan gue masih belum 100% yakin kalau gue di musik. Sampai akhirnya 2017 awal gue memutuskan untuk ngantor. Sebenarnya niatnya itu untuk nabung, Vet. Sebenarnya gue pengen nabung untuk bikin album. Oke. Atau at least untuk support permusikan gue gitu. Karena gue sebenarnya ngerasa dari awal emang potensi gue tuh di musik. Tapi karena gue belum ada modal yang cukup untuk gas Ngemusik. gitu,
Jadi gue ya udah gue ngantor dulu dengan tujuan ya nanti kalau misalkan gaji gue sisihkan untuk gue nabung, nanti gue bisa bikin album, gue bisa bayar apa tim segala macem. Ya udah akhirnya dengan niat itu gue ngantor kurang lebih 10 bulan atau setahun gitu. Nah lucunya waktu gue ngantor kan gue tetap ngeband, gue tetap abis ngantor tuh gue latihan gitu. Terus lucunya malah setiap weekend di saat gue ngantor itu gue manggung. Jadi Pas dong. iya, tapi malah jadi bingung. Sebenarnya nggak dari awal sih. Jadi gue ngantor kayak setengah umur gue di kantor tuh gue full di kantor. Walaupun masih ngurusin musik juga, cuman nggak se-heavy belakang-belakangannya gitu. Nah, 6 bulan terakhir ini gue bener-bener yang abis ngantor, terus Sabtunya harus keluar kota, terus Capek. Minggunya karena gue lagi bikin album juga, gue harus workshop segala macem. Akhirnya gue tumbang tuh bener-bener yang gue nggak sanggup lagi, sampai akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue harus milih salah satu. Dan emang niat gue kan di awal tuh di musik gitu. Nah lucunya karena gue manggung terus-terusan pas gue ngantor, akhirnya pendapatan yang musik yang manggung ini gue pakai untuk album. Jadi gaji gue yang tadinya mau gue sisihkan itu sama sekali nggak gue pakai. Bagus nih. Ini Makanya, investment 101 nih iya, untuk itu dia. para seniman. Nah itu dia, jadi ya gue ngelihatnya mungkin karena gue usaha aja gitu, usaha ya akhirnya dikasih jalannya kayak gitu. Ya udah akhirnya si musik album akhirnya gue memutuskan untuk full time jadi musisi karena sebenarnya itu kayak Udah cukup dengan udah dari cukup. Dan musiknya. gue tadinya kan gue mau setahun lebih lah, mungkin setahun setengah sampai 2 tahun gue nabung. Tapi ternyata pas di momen gue lagi sakit dan udah rasanya tuh udah capek banget, ternyata Sakitnya sakit apa waktu itu? sakit kecil aja sih kayak flu, tapi tuh bener-bener yang Tepar lah ya. tepar aja, yang bener-bener aduh gue kayaknya kalau kayak gini terus nggak bakal fokus gitu. Jadi kalau gue kerjain dua-duanya malah jadi membebani dua-duanya gitu. Jadi mending gue fokus di satu. Ya udah akhirnya pas gue resign, pas gue hampir mau resign ini, gue kan mikir aduh gimana ya ini kalau misalkan gue resign sekarang udah cukup belum ya. Akhirnya gue hitung-hitungan nih sama manajer gue, bener-bener kayak kita butuhnya berapa untuk album ini, berapa pokoknya segala macem. Ternyata tuh udah ke cover. Dan akhirnya ya udah gue dengan ringan hati gue keluar kantor. Tuh, how to not be a starving Tapi artist. aku tetap sayang kamu kantorku. Iya. Gila. Berarti itu ya menurut lo, kalau misalkan gue bisa conclude, jadi artis tuh harus benar-benar realistis dan juga secara finansial harus melek juga, harus prepare. Iya, oh ya jelas, apalagi kalau independen. Kecuali kalian sama major label atau at least ada label, kan iya. Gitu. Dan ini menurut gue ya sesuatu yang gue sering banget share sih ke teman-teman musisi yang baru mau mulai gitu. Kayak karena banyak kan ya namanya juga anak muda ya, kita kan pasti menggebu-gebu, oh gue maunya ngeband, gue nggak mau ngantor gitu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi balik lagi lo sanggupkah? Dan menurut gue kalau misalkan ada proses kayak gitu ya ada journey yang lo rasain. Kalau untuk bikin album tuh nggak gampang gitu. Untuk lo bikin sesuatu yang lo usaha dulu, itu ntar hasilnya bakal lebih nikmatnya tuh beda gitu daripada sesuatu yang kayak ya ini udah dikasih modalnya ya udah kerjain aja gitu. At least buat gue kayak ini sesuatu yang ini gue dapatkan dengan beribu waktu gue galau blood, sweat and tears. Iya benar gitu. Terus berarti tadi lu mention tentang being independent. Menurut lu apakah ada bukan salahnya sih? Kenapa lu nggak mau jadi ada label? Apakah itu sebenarnya lu open atau sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya kalau label cocok-cocokan ya, Fet. Cuman karena gue bener-bener baru banget lah gue istilahnya di industri musik, gue belum tahu personally nih kayak pengurus labelnya, orang-orang yang kerja di sana, terus gimana treatment labelnya terhadap artisnya, ada berapa artis di label itu, apakah nanti gue akan just another name tapi yang diurus malah artis lain, kayak gitu-gitu kan kita benar-benar cocok-cocokan ya. Dan gue belum menemukan yang sreg gitu pada saat itu. Gue open sih, gue sangat-sangat pada saat gue bikin album dan ngantor itu gue juga cari gitu, gue cari kanan kiri. Manajemen gue manajer gue juga waktu itu bantu sampai akhirnya ya itu lumayan movement yang berani gitu untuk kita akhirnya jalan sendiri dan makanya benar-benar semua financially independent, manpower juga sendiri gitu ya. Cuman
kalau misalkan ada yang cocok suatu hari gue nggak menutup kemungkinan. Oke deh. Terus lu tau gak sih, ini yang gue denger ya, lu tahu PWG kan dulu? PWG kan dulu kan independen banget, terus akhirnya dia masuk dahsyat, habis itu dikata-katain, sampai ada yang gerakan APWG tuh, yang apa namanya, orang-orang tiba-tiba benci banget sama mereka entah kenapa. Mungkin katanya gara-gara ini sih masuk mainstream. Apakah lu tipe orang yang mikir gue nggak apa-apa sih masuk mainstream juga? Nggak apa-apa selama musik gue nggak diatur ya. Maksudnya itu kan balik lagi ke pride orang ya, kayak pride pendengar gitu. Mungkin kalau tiba-tiba gue ganti musik gue 180 derajat tuh bakal, ya gue juga rasanya nggak bertanggung jawab gitu ke pendengar gue, dan bakal kesel juga dan ke diri gue dan martabat gue juga gitu. Kayak gue nggak pengen tiba-tiba musik gue diatur orang. Cuma kalau misalkan gue tetap ada andil untuk art direction, untuk kreatif musik, itu menurut gue ya bagus malah. Jadi jangan ini dong. Kadang ada kan yang kayak, oh ya nih jangan sampai ini terkenal nanti mainstream gitu. Ya kalian harus mikirin juga lah ke maslahatan si musisinya gitu. Selama mereka nggak mengganti yang gak drastis banget gitu. Mungkin ada yang pergantian sedikit-sedikit di musik, itu juga, ini juga gue pengen ngomongin sih sebenarnya. Jadi silakan, the stage is banyak yours. orang yang kayak, oh kecewa nih gue sih, ini musiknya berubah gitu. Ya itu sebenarnya pilihan lo sih untuk kecewa atau enggak. Cuman kan si musisinya juga manusia, dia juga berkembang, dia bertambah dewasa, apa yang dia dengar juga berbeda. Gimana dia proses dan outputnya nanti secara musik juga pasti bakal berbeda gitu. Dia nggak akan bikin karya yang dia bikin di tahun 2020 gitu, di 2025 dia nggak akan bikin yang sama lagi gitu. Dan lo harus ya lebih fleksibel aja lah dalam menghargai sebuah karya tuh. Ya coba aja lo nikmatin dulu, jangan tiba-tiba berubah terus lo ini kok gini sih, ya lo coba dengerin dulu. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa, cuman jangan against itu gitu. Iya. Lo kan bisa dibilang market pendengar lo tuh anak-anak ya kayak kita lah, seumuran kita yang 18-24 kurang lebih, 18-35 lah bisa dibilang. 18-35. Dan di mana lu bakal grow up kan, lu pasti bakal makin tua as time goes by. Apakah lu bakal tetap nyari market yang sama atau lu bakal kayaknya organically aja sih, organically. Kalau dibilang ngikutin market gue, kayaknya perubahan gue dari 2016 sampai sekarang juga lumayan ada gitu. Jadi gue nggak play safe di yang EP gue. Gue rada explore nih di album gue yang 2019 kemarin. Gue coba nih masukin, mungkin kalau ada city popnya dikit, terus ada sambanya yang lebih rame gitu. Kira-kira orang suka nggak ya? Ternyata ya menurut gue itu mungkin akan ada yang nggak suka, tapi akan ada orang baru yang datang gitu. Jadi akan membuka market baru juga. Dan menurut gue selama nggak menghilangkan karakter lo, itu sih ya gue akan coba terus gitu. Oke, menarik sih. Karena ini juga jadi waktu Reality Club awal-awal bikin album baru, gue lumayan takut tuh. Kan gue nge-manage mereka juga. Terus gue dikasih denger lagunya, wah gila ini beda banget. Tapi gue suka banget. Ya walaupun gue personally sangatlah suka, cuman gue takutnya ini beda banget, apakah market bakal suka atau enggak gitu loh. Dan ternyata oke-oke aja. Dan ternyata itu dia menjawab kalau misalkan musisi berubah nggak apa-apa gitu loh. Dan masih kerasa Reality Clubnya gitu loh. Nah itu dia, yang penting ada Reality Clubnya. Walaupun sebenarnya dari warna musik, dari dari gelap, liriknya tiba-tiba jadi metal. Nggak metal sih, jadi hambak kalau gue bilang ke Faiz. Iya, hambak. Jadi hambak. Jadi hambak banget lah. Dan itu nggak apa-apa ya, berarti untuk berubah haluan tanpa mengubah mengubah jiwa lah istilahnya. Iya, karena justru menurut gue kalau kita paksain ke yang sebelumnya itu malah jadi nggak jujur ya. Maksudnya kita jadi maksain ke market dong. Jadi kita nggak, kan apa gunanya kita independen kalau ujung-ujungnya kita tetap stuck di situ-situ lagi, bikin pattern yang sama lagi, bikin warna yang sama lagi gitu. Benar. Nah menurut tuh kalau misalnya di industri musik apa sih yang kurang di Indonesia sebagai musisi nih? Sebenarnya ekosistemnya mungkin ya yang kurang. Meaning? Apa ya? Sebenarnya gue ini sih nggak. Mungkin kalau di Jakarta oke, karena kita tinggal di sini, gue merasa fine aja gitu kayak selama gue berkarir. Cuma kalau lo keluar kota, Vet, gue tuh pernah ke Lampung, terus gue ngopi nih sama musisi-musisi indie Lampung, terus mereka benar-benar curhat, ya Fir, gue susah banget nih untuk develop
karir gue, terutama di sini di Lampung gitu. Jakarta centric banget Nah ya. iya, dan mereka tuh kalau misalkan udah let's say 2-3 tahun berkarir, mereka mikirnya yaudah gue pindah Jakarta deh kalau gue mau gedein karir gue gitu. Jadi semua musisi luar kota yang menurut gue bagus-bagus banget. Kalau lo dengerin satu-satu ntar gue kirim deh yang bagus-bagus. Coba shout out ke siapa kira-kira musisi luar kota yang lo suka? Aduh, Kenapa? siapa lagi ya? Aduh, Sebut deh yang lu favorit banget, yang lu belakangan dengerin. gue tuh tapi ini kayak mereka udah pindah Jakarta deh. Bentar, gue lupa namanya. Siapa tuh? Koldia? Koldia kan Malang. Tapi udah pindah Jakarta bukan sih mereka? Koldia udah pindah Jakarta. Terus ya let's say Christabel Anora gitu yang masih stay dengan kemalangannya. Dia kalau nggak salah Kemalangan. Kalau nggak salah dia masih ngajar. Aku lupa deh, kamu tuh di Surabaya apa Malang ya ngajarnya. Pokoknya dia kan asal Malang, tapi dia jadi dosen di Surabaya, aku nggak salah. Tapi intinya dia belum pindah lah gitu. Nah, terus ngomongin yang Lampung tadi ini, ya dia bilang udah 2 tahun berkarir, tapi masih stuck gitu. Dan mereka mikir apa gue pindah Jakarta aja ya gitu. Terus gue bilang emang kenapa kalau di sini? Nah, jadi di sana tuh banyak gini nih. Jadi banyak mental nggak apa-apa deh asal gue main aja gitu. Nah, jadi dia dibandingin, let's say ada sebuah acara gitu dengan sponsor rokok. Gue nggak berani sebut bandnya juga sih, tapi pokoknya ada sebut saja X. Pokoknya tadi gue rada aduh. Pokoknya ada ya komunitas di Lampung lah gitu. Terus ya let's say ada sebuah acara bersponsor gitu. Terus mereka ngundang band-band dari Jakarta sebagai line up yang di main line up-nya gitu. Terus mereka juga buka slot nih untuk musisi lokal gitu. Ya udah nih ada 3 lah, let's say ada 3. Terus ada 1 yang udah ada 2 yang band baru, band iseng, sama ada 1 yang band serius. Yang benar-benar gue ngasih fee segini, rate gue segini untuk gue main di acara ini. Let's say sama kayak artis Jakarta rate-nya. Tapi mereka nggak akan kepilih karena untuk slot yang musisi lokal budgetnya tuh sangat-sangat minim gitu. Mereka alokasiin budgetnya untuk main line up-nya yang dari Jakarta atau mungkin dari luar negeri. Di Jakarta pun masih banyak kayak gitu loh. Nah iya, kayak gitu. Dan mereka curhatnya gini. Jadi emang kita tuh kalah sama band-band lokal yang iseng, yang nggak bener-bener serius kayak kita. Jadi mereka udah build karir lama, terus kok kita kalah dan kita nggak bisa disamain sama band Jakarta gitu. Ya udah kayak gitu. Mereka katanya emang banyak nih yang mentalnya ya udah gue asal main aja. Jadi bener-bener dibayar pakai duit yang nggak seberapa tapi tetap mau main gitu. Nah itu kan nggak mendukung ya, maksudnya nggak mendukung si karir band lokalnya gitu. Kalau bisa sustain sebagai musisi jadinya. Jadi mereka mikirnya mau nggak mau ya pindah ke Jakarta, berkarir di sini gede, dan akhirnya akan dianggap sebagai main line up gitu dari Jakarta gitu. Dan itu pun juga belum tentu mereka bakal bisa besar di Jakarta. Nah itu dia. Itu susahnya ya. Nah itu sih yang gue bilang. Waktu itu gue sharing sama mereka, ya kira-kira apa masalahnya ya, bener-bener ekosistemnya. Jadi medianya kurang, media besar ngumpul di Jakarta semua. Jadi otomatis mereka kalau promo segala macam harus kesini. Itu sih yang tadi gue bilang, ekosistemnya tuh kurang rata, kurang rame dan develop gitu. Event-event besar, festival-festival besar juga nanggepnya ngebakamnya di Jakarta ya. Walaupun universitas masih oke juga pensi-pensinya. Sama halnya dengan ini ya. Kalau di US tuh udah kelihatan lah. Misalkan lu dari Seattle, lu bisa besar di Seattle. Lu dari LA, lu bisa besar di LA. Lu dari New York, lu bisa besar dari New York kan. Kayak siapa namanya, Nirvana kan dari Seattle. Terus LA siapa tuh? Ya banyak lah. Tapi di Indonesia ya semuanya harus jadi Jakarta. Itu susahnya ya. Sebenarnya mungkin nggak harus sebesar di Jakarta tuh, tapi at least ada lah gitu. Ada yang promising yang mereka bisa datang ke sana untuk yaudah kita bareng-bareng nih, misalkan scene Malang, scene Lampung, scene Surabaya, mereka udah kuat masing-masing. Terus jadi nggak perlu ke Jakarta untuk macem-macemnya gitu. Terus menurut lo gimana caranya supaya kita bisa lebih bagus ekosistemnya? Masih butuh waktu sih pasti kan. Tapi gimana? Mungkin untuk sudut pandang media gue nggak bisa ngomong, tapi dari segi musisinya mungkin kurang-kurangin yang namanya
itu kalian harus tahu harga diri kalian lah gitu. Kalau misalkan ada event yang nawarin ini gue mau bikin acara, kalian main dong di sini tapi budgetnya segini ya. Dalam artian nggak ada budget yang tukar exposure doang gitu. Kalian harus bisa stand up dan bantu teman-teman kalian gitu. Misalkan kalau kalian udah nggak mau tapi yang lain mau, kan mereka akan ngambil yang mau gitu. Kalian harus janjian gitu, kayak kita harus punya standar. Kita kalau nggak dihargain kita nggak mau main gitu. Harus stand up ya. Harus stand up, harus benar-benar ya punya harga diri yang orang nanti bakalan ntar pelan-pelan itu mungkin awalnya bakalan mengais-ngais banget, bakalan kayak wah sedih banget gitu, bakalan berdarah-darah banget. Tapi kalau misalkan itu udah jadi kebiasaan, nanti nggak akan ada event yang treat kita band-band yang masih masih berkembang gitu, nggak akan ada yang berani treat dengan tukar exposure lah, dengan budget yang tega gitu. Jadi kita harus bersama-sama gitu. Terus menurut lo harga teman tuh gimana? Lo pernah gak sih ada pengalaman dengan harga teman? Oh ya pernah, jelas gitu. Sering. Tapi gue ngelihatnya untuk ini balik lagi ini ya, strategi juga sih. Jadi untuk event-event besar ya mungkin nggak beberapa event itu mungkin udah terbentuk budget alokasinya, dan gue melihat ini kesempatan besar gue main di sini, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi harus ada istilahnya kita bilang juga gitu, kayak coba nih kita role play nih. Fir, gue lagi mau bikin konser nih. Tapi budgetnya harga temen ya. Lu ngomongnya gimana? Ya acaranya gimana dulu, gue pasti pengen tahu acara segede apa, nanti line up-nya siapa aja, apakah nanti kalau gue masuk di sana akan membawa manfaat bagi gue, apakah gue akan mendapat apa sih istilahnya, mendapatkan sesuatu yang setimpal lah gitu. Dan gue bakalan ngitung juga nanti gue keluarnya kalau misalkan gede banget gitu, mungkin kalau pokoknya selama seimbang, selama gue ngerasa ini bakal beneficial dan bakal jadi stepping stone buat gue akan ambil. Ini acaranya sih di ini sih, Fir, ada di satu di pasar. Nama acaranya Dahsyat. Terus lu mau gak gue bayar tapi harga temen deh 50% dari lu, gimana? Kalau Dahsyat kayaknya gue mau, karena gue itu salah satu mimpi gue gitu. Gue pengen membawa musik kayak gue di Masuk TV. Masuk ke Dahsyat. Oke, mantap. Dan itu kayak legendary sih musiknya. digini-giniin tuh gue pengen banget orang joget kayak gini. Iya. Itu benar-benar wow. Itu mungkin salah satu mimpi gue. Iya. Itu belum ada tuh kayak gituan tuh. Iya. Gue kalau ditawarin Dahsyat gue mau. Dahsyat panggil aku. Masih ada gak sih? Nggak tahu ya, masih ada gak sih Dahsyat? Ada. Ya gue udah gak pernah bangun pagi soalnya. Gue semenjak pandemi gue bangun tuh jam 8, Emang jam berapa jam sih 9. dia? Bukannya jam 11-an gitu ya? Dahsyat bukannya jam 7 pagi, jam Masa 6 sih? ya? By the way, gue pernah masuk Dahsyat. Bukan Dahsyat, gue either Dahsyat, pokoknya salah satu acara pagi gitu lah. Main yoyo tapi bukan nyanyi. Gue gak bisa nyanyi soalnya. Oh iya, lo main yoyo ya? Iya, dulu kan gue main yoyo kan. Lo kayak, lo umur berapa dulu? Masih kecil, masih gue pasti kayak 15-16 kali. terkejut anak umur 15 tahun bisa main yoyo gitu. Iya, macam-macam kayak gitu gue main. Tapi itu menarik banget loh. Menarik banget, gue benar-benar masuk ke situ. Dan ini membuka mata gue. Gue membuka mata gue karena gue ngeliat, oh ternyata artis-artis Dahsyat makannya nasi box juga. Iya. Itu gue bener-bener kayak, oh ternyata mereka tidak terlalu berbeda dari kita. Sama-sama dikasih nasi box juga gak apa-apa. Backstage-nya juga aut-autan gitu kan. Backstage-nya juga pakai tenda aut-autan di pasar waktu itu, pasar di daerah Pondok Indah ya, gue lupa nama pasarnya apa tuh. Bangun pagi terus juga pada mukanya juga muka capek, bangun-bangun. Lu masih kecil gitu ya, kayak kaget banget pasti ngeliat gitu. Mungkin kalau lu sekarang kesana udah ngerasain gitu kan. Kalau dulu kan gue masih kecil, masih kaget, masuk TV lagi kan. Kenapa nggak seneng? Iya. Langsung narsis kan dulu. Main yoyo. Google nama saya. Ada nggak tuh footage-nya? Ada beberapa. Masih. Yoi. Tapi udah nggak main lagi. Keywordnya apa? Privet Sembel. Ampun. Ya permusikan menarik sih. Gue juga sempat ada momen kaget yang kayak oh ternyata treatment ke maksudnya nggak semua diva tuh harus di backstage bintang 5 ya gitu. Iya, nggak semua, santai. Waktu itu gue sempat ada acara di The Palace. Line up-nya lumayan, ada Mbak Vina Panduwinata, ada almarhum Glenn Fredly, ada pokoknya senior-senior yang udah wah gitu lah. Kalau lo lihat namanya tuh udah kayak ini diva dan divo Indonesia gitu kan.
Terus Acara apa tuh? acara Malam Gembira waktu itu. Oh, suara gembira ya waktu itu tribute ya. to Guru Soekarno Putra. Terus Karena gue taunya Palas tuh kayaknya mewah banget gitu, jadi gue backstage-nya expect-nya juga kayak wah keren banget gitu kan, atau at least disediain yang gimana gitu. Tapi pas gue kesana dan gue udah siap-siap, untungnya gue udah siap-siap, jadi gue nggak perlu ganti-ganti segala macem. Pas gue liat backstage-nya itu Mbak Vina lagi duduk di pojokan sofa yang bener-bener apa manggilnya Bunda ya kalau nggak salah, Bunda apa Mami Vina gitu. Kayak gue waktu itu, tante nggak ada sediain ruangan. Nggak apa-apa tante di sini. Maksudnya ya apa ya, nggak ada kayak pilih kasih atau special treatment gitu untuk diva-diva yang udah sangat-sangat jauh lebih berpengalaman dari kita, dan ya namanya udah sebesar itu gitu. Itu yang gue wow, bener-bener ngelatih gue jangan sampai nanti kalau udah jadi diva gue mau sombong gitu. Jadi gue ngelihat mereka bener-bener wow, hebat sih. Iya, role model apa namanya, seniornya aja nyantai kok. Makanya kalau artis baru jangan minta riders aneh-aneh loh. Ingat Tante ya. Vina Panduwinata aja santai duduk di sofa. Yoi, santai kayak di pantai dia. Iya. Oke, thank you Vira Talisa sudah Terima ngobrol-ngobrol kasih. di Viniar, Volik Senior. Terima kasih banyak. Kira-kira mau ngomong apa nih ke audience, mau promo-promo apa gitu? Oh ya, nanti gue bakal rilis ini Fed. Jadi gue bakal ada kolaborasi sama Enda Endresa. Ini kita sebenarnya masih mikir nih judulnya bakalan apa. Tapi lagunya itu lagu liburan indie. Liburan indie. Tapi mungkin akan ada twistnya atau mungkin kita keep, kita nanti discuss lagi. Tapi ini bakal ada perubahan, ada modifikasi. Jadi kalian tunggu aja, nanti bakal eksklusif di Reso. Ya nanti nikmati saja kalau sudah rilis. Deh. Siap, jangan lupa tanggal berapa tuh lirisnya? Rilis tanggal 5 Agustus, harusnya tanggal 5 Agustus. 5 Agustus ini. Oke deh, jangan lupa 5 Agustus lagu Liburan Indie Enda Endresa bersama Vira Talisa. Vira binti Enda Endresa. Vira binti Enda Oh Endresa. anaknya, iya. Waduh, skandal. Ternyata Enda Endresa udah punya anak dari kapan tahu. Segede ini lagi. Ntar ditunggu klarifikasinya. Oke, thank you semuanya udah pada nonton. Jangan lupa untuk nonton episode-episode berikutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel-channel, di video-video di channel ini. See you.